Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Oke, selamat datang di channel Belajar Bareng. Dalam video pembelajaran kali ini, Ibu akan nemenin kalian belajar tentang virus. Virus ini merupakan materi biologi kelas 10, bab yang keempat ya. Langsung kita mulai saja ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kalian tahu apa sih tujuan pembelajaran supaya kalian belajarnya lebih fokus. Jadi harapannya setelah mempelajari materi tentang virus, kalian dapat menjelaskan tentang sejarah penemuan virus. Kemudian siswa dapat menjelaskan ciri-ciri virus, siswa dapat menjelaskan struktur tubuh virus, siswa dapat menjelaskan reproduksi virus, dan siswa dapat menjelaskan peran positif dan negatif virus dalam kehidupan. Oke, kita langsung mulai ya. Yang pertama, ini ada gambar nih. Apa sih virus itu? Apakah sudah ada yang tahu? Secara umum pasti kalian sudah tahu ya, karena sekarang kita sedang berada dalam masa pandemi yaitu pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus, yaitu virus corona. Nah, jadi virus itu merupakan partikel berukuran ultramikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Nih, jadi kuncinya adalah yang pertama ultramikroskopik. Jadi kalau virus itu sangat kecil ya, jadi dia tidak bisa dilihat di mikroskop cahaya. Tapi untuk melihatnya bisa menggunakan mikroskop elektron. Karena dia ukurannya benar-benar sangat kecil, ultra 10 pangkat nanometer ya, ukurannya dalam nanometer 10 pangkat minus 9. Kemudian dia itu menginfeksi sel organisme biologis. Maksudnya jadi dia itu hidupnya itu di organisme yang hidup. Jadi virus itu tidak bisa hidup berdiri sendiri. Ketika dia tidak menempel atau tidak hidup di organisme lain yang cocok, maka dia akan dalam keadaan tidak hidup, tapi tidak juga mati, atau bahasa lainnya adalah mengkristal. Oke, supaya kalian lebih paham lagi tentang virus, mari kita mengetahui apa sih sebelum ke ciri-ciri, kita belajar dulu tentang sejarah penemuan virus. Jadi benda atau partikel, kita sebut virus sebagai partikel ya, yang sangat kecil, bahkan dengan mikroskop cahaya saja tidak bisa dilihat. Kok bisa ketemu? Gimana sih sejarahnya? Oke, tentunya dalam sejarah penemuan virus ini melibatkan cukup banyak para ilmuwan ya. Di sini ilmuwan meneliti banyak hal tentang virus. Dimulai dari Adolf Meyer pada tahun 1870 sampai 1885. Dia merupakan mikrobiolog dari Jerman. Nah, Adolf Meyer telah berhasil mengamati penyakit mosaik pada tanaman tembakau. Penyakit yang ia temukan adalah penyakit yang menghambat pertumbuhan tanaman tembakau dan membuat daun tanaman tembakau memiliki bercak-bercak. Penyakit tersebut dapat menular ketika tanaman yang ia teliti menjadi sakit setelah disemprot dengan getah tanaman yang sakit. Meyer menyimpulkan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil dari biasanya dan tidak dapat dilihat dengan mikroskop. Jadi awalnya di tanaman tembakau itu ada penyakit itu secara fisik terlihat ada bercak-bercak. Kemudian pertumbuhan tanaman tembakau itu juga menjadi terhambat. Nah, si Meyer ini menyimpulkan bahwasannya penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri, tapi yang ukurannya lebih kecil. Karena dari percobaannya ternyata bisa menular ketika tembakau lain yang sehat disemprotkan dengan getah tanaman tembakau yang
yang terkena penyakit itu menjadi ikut terkena penyakit juga. Itu kemudian berikutnya ada Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892, merupakan ahli botani dari Rusia. Nah, Ivanovsky berhasil mengekstrak sesuatu yang berasal dari tanaman tembakau yang terkena penyakit mosaik. Kemudian menyaring ekstrak tersebut melalui saringan dengan pori-pori yang sangat halus sehingga setiap bakteri yang ada dapat terjaring. Ternyata ekstrak tersebut masih mampu menginfeksi daun tembakau lainnya. Jadi yang ini lebih maju lagi ya dari yang Adolf Meyer tadi. Jadi diekstrak tanaman tembakau yang penyakitan tadi. Kemudian ekstraknya disaring menggunakan saringan yang digunakan untuk menyaring bakteri. Bakteri terjaring kalau digunakan saringan tersebut. Nah, tapi ternyata cairan atau ekstrak hasil saringannya ketika disemprotkan ke tumbuhan lain atau tumbuhan tembakau yang lain masih bisa sakit juga atau tertular. Artinya masih ada sesuatu yang menyebabkan penyakit tersebut masih ada. Nah, maka dari percobaannya itu Ivanovsky menyimpulkan dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah bakteri penyebab penyakit mosaik berukuran sangat kecil. Ya. Atau kemungkinan yang kedua, bakteri penyebab penyakit mosaik mengeluarkan toksin. Toksin itu racun ya, yang dapat menembus saringan. Jadi bakterinya tersaring, tapi bakterinya itu bisa mengeluarkan racun, sehingga ekstrak hasil saringannya masih bisa menyebabkan penyakit mosaik. Itu kemungkinan kesimpulan dari Ivanovsky. Belum selesai sampai di sini, masih lanjut, yaitu yang selanjutnya Martinus Beijering. Pada tahun 1897, merupakan mikrobiolog Belanda. Martinus berhasil menemukan agen infeksi di dalam getah yang sudah disaring tersebut, ternyata dapat bereproduksi. Kenapa dia berpendapat demikian? Karena kemampuannya menimbulkan penyakit tidak berkurang setelah beberapa kali ditransfer antar tanaman. Jadi disemprotkan ke tanaman tembakau lainnya masih. Kemudian diekstrak lagi, disemprotkan lagi ke tanaman yang sehat, masih dapat menimbulkan penyakit juga. Jadi patogen mosaik tembakau disimpulkan sebagai bukan bakteri. Jadi menurut Martinus, patogen atau penyebab penyakit itu bukan bakteri, melainkan merupakan kontagium cairan hidup pembawa penyakit. Jadi sampai sini belum diketahui apa sih gitu, tapi sudah mulai disimpulkan bahwasanya itu bukan bakteri. Dilihat dari ukuran, sudah disaring dengan berbagai metode yang untuk menyaring bakteri, ternyata masih cairannya masih bisa menimbulkan penyakit. Nah, kemudian yang terakhir nih, ada Wendell Stanley. Pada tahun 1935, merupakan ilmuwan dari Amerika. Nah, Wendell telah berhasil mengkristalkan patogen pada tumbuhan tembakau dan menunjukkan bahwa kristal-kristal tersebut dengan pasti dapat mempertahankan daya infeksinya. Maksudnya gini, jadi patogen penyebab atau makhluk yang menyebabkan penyakit pada tanaman tembakau itu bisa dikristalkan. Namun dikristalkan itu dengan dia dikristalkan tidak menyebabkan daya infeksinya menurun. Ketika dia aktif ternyata masih bisa menginfeksi lagi. Jadi kalau dikatakan mati tidak juga karena ternyata daya infeksinya masih ada. Nah, akhirnya Wendell Stanley ini menyimpulkan bahwa patogen makhluk penyebab penyakit mosaik tadi dia beri nama TMV, singkatan dari Tobacco Mosaic Virus. Jadi virus yang menyebabkan penyakit mosaik pada tanaman tembakau. Itu. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya ditemukan banyak lagi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita masuk ke bagian ciri-ciri virus. Jadi virus itu seperti apa sih? Gitu.
Nah, yang pertama, virus itu bukan sel, ya. Virus bukan sel. Sel itu unit struktur terkecil ya, penyusun makhluk hidup. Jadi kalau makhluk hidup itu kan disusun oleh sel. Nah, kalau virus bukan sel, berarti bisa dikatakan bukan makhluk hidup. Nah, kenapa? Karena tidak mempunyai protoplasma atau sitoplasma, dinding sel, sitoplasma, dan nukleus. Kalau sel itu ya ciri utamanya pasti punya dinding atau membran sel. Kemudian ada sitoplasma, ada organel-organel termasuk nukleus. Tapi kalau virus ini tidak punya. Nanti kita lihat pada struktur tubuhnya ya. Yang kedua, dapat digolongkan sebagai benda mati. Kenapa? Karena dapat dikristalkan. Kalau benda hidup kan nggak bisa ya. Coba bayangin kalian. Atau mungkin hewan piaraan di rumah kalian. Mengkristal dulu. Nanti kalau udah pada saatnya hidup lagi. Nah, nggak bisa ya. Kalau makhluk hidup ya mati sekalinya. Bukan mengkristal, tidak bisa mengkristal. Kalau mengkristal itu artinya dia masih bisa hidup kembali atau masih bisa ya seperti tadi daya infeksinya itu tidak berkurang kalau dia berada di sel makhluk hidup. Selanjutnya dapat digolongkan sebagai benda hidup juga sih ya. Jadi tadi bisa digolongkan sebagai benda mati karena bisa dikristalkan, tidak mempunyai protoplasma, dinding sel, sitoplasma, dan nukleus. Tapi mempunyai ciri-ciri juga yang dimiliki oleh makhluk hidup, makanya dia dapat digolongkan sebagai benda hidup juga, karena memiliki kemampuan metabolisme seperti makhluk hidup, bisa bereproduksi atau memperbanyak diri, dan memiliki asam nukleat berupa DNA atau RNA. Asam nukleat ini yang membawa materi genetik, gen-gen, jadi punya gen. Oleh karena itu, virus ini lebih tepatnya disebut sebagai partikel makhluk hidup. Bukan benda mati juga kurang tepat. Makanya lebih tepat disebut sebagai partikel. Tapi cenderung seperti makhluk hidup ya guys. Karena memang sifat-sifatnya ada yang seperti sifat-sifat makhluk hidup. Kemudian yang keempat, hanya dapat berkembang biak di dalam sel atau jaringan yang hidup, ya. Hanya dapat berkembang biak di dalam sel atau jaringan yang hidup. Nah, ini uniknya dari si virus ini. Dia tidak bisa hidup berdiri sendiri. Kalau makhluk hidup kan jelas dia bisa hidup berdiri sendiri. Misalnya kucing gitu. Dia nggak harus nemplok pada makhluk hidup lain, dia juga udah bisa hidup. Nah, tapi kalau virus ini nggak bisa. Virus akan hidup kalau dia nempel atau numpang hidup di dalam suatu sel makhluk hidup. Bisa sel bakteri, bisa juga sel tubuh kita. Gitu. Dan selnya juga itu namanya sel inang ya. Jadi sel tempat hidupnya virus itu disebut sel inang. Itu tidak sembarang sel ya guys. Jadi bakteri tertentu misalnya itu hanya bisa ditumpangi oleh virus tertentu. Misalnya virus bakteriofag. Nah, itu hidupnya di bakteri Escherichia coli. Gitu. Virus corona misalnya hidupnya ya di saluran pernapasan. Kalau misalnya nempel di kulit kita, di tangan, ya dia dalam kondisi mengkristal. Gitu. Nah, tapi kalau nanti masuk ke saluran pernapasan, bisa hidup deh. Tuh, dan bereproduksi berkembang biak. Yang selanjutnya merupakan organisme supranik yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Jadi organisme yang kecil, untuk melihatnya bahkan harus dengan mikroskop elektron. Mikroskop yang menggunakan muatan elektron dalam kerjanya. Kalau yang biasa, mikroskop yang biasa ada di sekolah-sekolah kita misalnya itu mikroskop cahaya. Tidak bisa untuk melihat virus. Selanjutnya berasal dari bahasa Latin yaitu venom, artinya cairan beracun. Ya.
dari katanya, dari asal katanya aja virus ini merupakan racun. Jadi secara umum atau sebagian besar virus itu menyebabkan kerugian, terutama penyakit pada makhluk hidup, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Nah, yang terakhir bersifat parasit, ya, bersifat parasit. Kenapa? Ini kaitannya dengan poin yang ini keempat, karena dia tadi dapat berkembang biak di dalam sel atau jaringan yang hidup. Jadi dia numpang hidup pada sel makhluk hidup. Nah, di situ karena numpang hidupnya, dia numpang berkembang biak, maka dia sebagai parasit, merugikan yang ditumpangi. Udah mulai tergambar ya guys, virus itu seperti apa? Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat struktur tubuh virus. Jreng-jreng. Nah, di sini Ibu ambilkan 4 contoh virus ya. Ini tadi yang pertama ada tobacco mosaic virus. Ini virus yang menyebabkan penyakit mosaik pada tanaman tembakau. Nah, kemudian ini ada adenovirus, influenza virus, dan bakteriofag T4. Nah, dari keempat virus-virus ini secara umum struktur penyusun tubuhnya itu sama. Cuman ada materi genetik dan selubung protein. Nah, kita lihat nih, cek sih satu-satu. Yang pertama, TMV ini materi genetiknya berupa RNA. Ini ya yang berbentuk spiral seperti pir sampai ke dalam. Nah, yang di luarnya ini yang seperti tandan pisang, ini kapsid namanya, selubung protein. Nah, satu butir ini namanya kapsomer. Ya, jadi kalau satu butir ini namanya kapsomer, keseluruhannya disebut sebagai kapsid atau selubung protein. Adenovirus juga demikian, materi genetiknya DNA. Jadi virus ada 2 jenis ya guys, ada jenis virus RNA, ada juga virus DNA. Dilihat dari materi genetiknya. Nah, ada virus yang memiliki tambahan lagi nih guys, ada pentol-pentol kecil. Nah, yang ini itu adalah glikoprotein, protein juga. Nah, yang bulat-bulat ini sama tadi, kapsomer, satu bulatannya. Keseluruhannya kapsid, selubung protein. Jadi bukan membran sel atau dinding sel, tapi hanya selubung protein. Strukturnya beda dengan membran sel atau dinding sel. Jadi makanya virus tidak bisa dikatakan sebagai sel. Kemudian yang influenza juga demikian. Yang seperti paku nyucuk-nyucuk ini glikoprotein, ya. Kemudian materi genetiknya berupa RNA. Nah, yang biasa sering dijadikan contoh dalam pembelajaran biologi ini yang ini guys. Bakteriofag T4 virus yang menginfeksi bakteri Escherichia coli. Ini struktur tubuhnya lumayan lebih kompleks dibanding yang lain, tapi sebenarnya secara umum sama. Ini materi genetiknya DNA. Ini bisa dikatakan sebagai kepala, karena kita melihat bentuknya ya agak mirip-mirip sama makhluk hidup. Hewan-hewan gitulah ada kepala. Tapi ini juga disebut sebagai kapsid ya, selubungnya. Kemudian ini ada leher yang lempengan ini. Nah, yang ini dari sini sampai ke ini ekor. Nah, yang ini disebut selubung ekor. Nah, yang serabut-serabut ini disebut serabut ekor. Jadi sama-sama ekor, tapi dibagi menjadi 2 jenis, ada selubung ekor dan serabut ekor. Nanti untuk kedepannya kita lebih banyak mempelajari tentang ini, bakteriofag ya. Selanjutnya, supaya lebih jelas nih, Ibu tampilkan beberapa jenis virus. Nah, mirip ya guys bentuknya. Ada glikoprotein, ada selubung, kemudian di dalamnya nanti ada materi genetik. Ada virus influenza, corona, ebola, adeno, hepatitis B, HIV, rotavirus, papilomavirus, dan herpes. Ini semua kebanyakan, ini semua yang di sini menyebabkan penyakit pada manusia. Jelas ya guys? Bisa kalian amati kan, ini gambar-gambar virus contoh.
Nah, sekarang kita lanjut ke reproduksi virus. Nah, gimana sih virus itu bisa bereproduksi sedangkan dia tidak bisa hidup berdiri sendiri? Gitu. Dia untuk hidup sendiri aja nggak bisa, kok bisa memperbanyak diri, bisa berkembang biak. Gimana ya? Nah, jadi ada dua macam siklus ya guys. Siklus hidup virus atau cara berkembang biak virus. Nah, ini yang kita contohkan yang paling umum yaitu virus bakteriofag T4 tadi, virus yang menginfeksi sel bakteri Escherichia coli. Jadi ini virus ya, virus bakteriofag. Yang ini adalah bakteri Escherichia coli. Nah, prosesnya seperti apa? Kita cek ya. Nah, lihat nomornya dan tanda panah. Dari sini 1, 2, nah ini ke sini sampai 4, 1 siklus. Kemudian yang ke sini 1, 2, 3, 4, 5 itu juga 1 siklus. Jadi ini 2 siklus digabung dalam satu skema. Oke, langsung kita mulai. Yang pertama, tahapan yang pertama dalam proses reproduksi virus yaitu adsorpsi. Ya. Adsorpsi itu bahasa kitanya itu nempel. Jadi virus nempel dulu ke sel yang mau diinfeksi. Setelah nempel, nah tahap selanjutnya adalah penetrasi atau infeksi. Nah, di tahap ini virus itu memasukkan materi genetiknya. Nih, ini tadi di bagian kepala atau di selubung kapsid ada materi genetiknya. Warna merah ya, ditandai dengan warna merah. Ini materi genetik atau kromosom dari bakteri. Nah, di tahap 2 di penetrasi ini dikeluarkan ya. Jadi yang dikeluarkan hanya materi genetiknya, virusnya enggak ya. Terus kemana virus yang ini? Ya, mati karena sudah tidak memiliki materi genetik lagi. Nah, setelah ini apa yang terjadi? Nah, jreng-jreng, kita memasuki siklus litik dulu ya. Jadi tahapannya tadi siklus litik ada adsorpsi, nempel, terus kemudian memasukkan materi genetik. Yang ketiga sintesis. Sintesis itu pembuatan. Buat apa? Membuat struktur tubuh virus. Nah, jadi gini guys. Setelah materi genetik ini masuk ke dalam sel bakteri, dengan PD-nya si materi genetik dari virus ini mengambil alih semua proses metabolisme yang ada di dalam sel bakteri. Keren kan? Ya, itulah virus. Udah datang ambil alih, mengatur. Jadi setelah diambil alih, ngapain? Nah, maka bakteri ini, di dalam tubuh bakteri, proses metabolismenya diatur oleh materi genetik dari gen dari virus. Diaturnya untuk ngapain? Diatur untuk membuat nih calon-calon bagian-bagian tubuh virus. Dimulai dari replikasi dulu. Jadi pembelahan nih tadi materi genetiknya ada 2. Kalau kita ilustrasikan ya. Kemudian ini jadi membelah, nah, bereplikasi. Begitu juga bakterinya. Tadinya adalah DNA sirkuler, kemudian berubah sesuai dengan instruksi dari gen yang dibawa oleh virus nih. Jadi diambil alih seluruh kegiatan di dalam sel bakteri. Kemudian membentuk bagian-bagian tubuh virus, rambut ekor, atau ada gennya, kemudian ada kapsidnya. Nah, jadi ini di fase sintesis, setelah diambil alih, dibentuklah bagian-bagian dari virus. Setelah dibentuk, dirakit. Ya, jadi ada proses perakitan. Gen virus juga yang mengatur. Kepala tadi, selubung ekor, serabut ekor, sudah lengkap, sudah jadi virus. Terakhir adalah lisis. Lisis sel. Lisis itu apa? Lisis itu pecah. Jadi setelah terbentuk virus, kemudian virus itu merusak dinding sel bakteri. Kemudian pecah, dinding sel pecah, virus keluar. Nah, sekali proses perkembangbiakan ini, proses ini, itu bisa menghasilkan lebih kurang 200 virus. Bayangkan ya guys, modal satu virus, numpang di satu bakteri, hasilnya 200-an virus.
Itulah perkembangbiakan virus, terutama virus bakteriofag T4. Jelas ya guys, siklus litik prosesnya? Oke. Kita lanjut ke siklus yang kedua, yaitu namanya siklus lisogenik. Nah, lisogen dari katanya ya, lisogen, penggabungan gen. Oke, langsung kita mulai dari tahap pertama, yaitu adsorpsi, sama nempel dulu, kemudian penetrasi, memasukkan materi genetik DNA, kemudian lisogen. Nah, tahap 3 ini penggabungan materi genetik. Jadi si materi genetik virus ini menyisip pada materi genetik bakteri, nyisip di kromosomnya nih, ya, sedikit kan. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Nah, replikasi bakteri ini. Bakteri ini tadi kan 1. Nah, ini proses pembelahan. Pembelahan jadi 2, 2 jadi 4, 4 dan jadi 8 dan seterusnya. Nah, kalau sudah sampai di tahap ini, setiap bakteri yang membelah, maka bakteri yang sudah mengandung DNA virus, ya. Jadi bakteri hasil pembelahan setelah terjadi penggabungan gen adalah bakteri yang mengandung DNA virus. Nah, akibatnya apa? Ya, untuk sementara waktu sih baik-baik aja, no problem. Tapi dalam kondisi tertentu, yang jarang terjadi tapi ya, gen atau DNA dari virus itu bisa lepas atau melepaskan diri dari kromosom bakteri. Nih, kromosom ini kan dia lepas. Kalau lepas ngapain? Nah, kalau lepas, maka kemungkinan dia akan memasuki siklus litik. Jadi dari sini, dia memasuki siklus litik, mengambil alih sel, metabolisme sel diambil alih, kemudian membentuk struktur tubuh virus, terus lisis deh, gitu. Jadi bisa seperti itu. Jadi perbedaannya apa sih guys antara siklus litik dan lisogenik? Oke. Kalau dari katanya aja ya guys, diingat dari katanya. Litik tandanya nanti di akhir akan terjadi lisis, ya, lisis sel pecah, virus terbentuk. Kalau lisogenik, lisogen, ada penggabungan gen, ya. Jadi di sini tidak berakhir di pecahnya sel atau tidak berakhir di terbentuknya bakteri, tapi hanya penggabungan gen saja. Tapi penggabungan ini nantinya bisa juga mengakibatkan terjadinya litik, jadi lebih banyak lagi yang dihasilkan. Bakteri sudah membelah, udah jadi ratusan, bisa terjadi lisis. Tinggal dikali aja 100 kali 200 tadi sekali proses litik gitu. Itulah perbedaan atau cara reproduksi virus, ada 2 macam siklus ya. Semoga mudah dipahami. Kita lanjut ke peran virus dalam kehidupan. Nah, yang pasti Allah menciptakan sesuatu, ada perannya dalam kehidupan ini. Nah, virus ini punya peran. Ada yang negatif, ada yang positif. Sebagian besar virus ini perannya negatif. Tuh. Yang pertama yaitu menyebabkan penyakit pada manusia. Kesemuanya virus ini di sini yang ada di sini itu menyebabkan penyakit, baik itu pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Oke, yang pertama penyakit pada manusia. Penyakit apa saja yang disebabkan oleh virus? Ini salah satunya yaitu influenza atau flu, campak, cacar air, SARS, cikungunya, hepatitis, AIDS, dan yang sekarang sedang melanda dunia ini ya, itu ada COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona. Kemudian menyebabkan penyakit pada hewan, kanker pada ayam, rabies, pada kucing, anjing ya, Newcastle disease, penyakit kuku dan mulut pada ternak, sapi, kambing gitu. Kemudian menyebabkan penyakit pada tumbuhan, ada penyakit mozaik, kemudian ada penyakit CVPD,
CVPD itu singkatan dari Citrus Vein Fluent Degeneration. Nah, kemudian Tungro. Nah, itulah ya guys. Jadi kalau kita lihat dari ciri-cirinya dan cara hidupnya, memang virus ini tugasnya atau perannya dalam kehidupan ini adalah menyebabkan penyakit pada manusia maupun makhluk hidup lain. Peran positifnya bisa digunakan untuk membuat antitoksin, melemahkan bakteri, kemudian memproduksi vaksin. Jadi setelah ada penyakit bisa memproduksi vaksin dari bahan virus itu sendiri, baik itu virus secara utuh maupun mengambil sebagian protein penyusun virus tersebut. Itu ya guys. Nah, tentu saja ya Allah menciptakan virus itu ya ada gunanya. Pengingat bagi kita untuk hidup lebih bersih supaya lebih sehat ya. Nah, kebersihan sebagian dari iman. Oke guys, semoga kalian paham ya sekarang virus itu apa. Silakan kalian catat hal-hal yang belum dipahami. Nanti dalam proses pembelajaran di kelas kita diskusikan dan ditanyakan lebih lanjut supaya pemahaman kalian lebih jelas lagi dan lebih utuh tentang virus. Oke, sebagai penutup, Ibu ucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Video dapat terselesaikan dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada di dalamnya ya. Jadi di sini Ibu juga baru belajar, masih belajar dan akan terus belajar supaya kita berkembang menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Harapannya semoga video ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menonton, khususnya anak-anak didik Ibu, siswa-siswi SMAN 2 Banyasin 2, yang semoga selalu semangat dalam belajar ya, maksudnya semangat, sorry ini salah ketik. Oke, sebagai bentuk dukungan kalian nih terhadap channel ini, channel yang udah Ibu bikin ini, silakan klik subscribe ya pada channel Belajar Bareng namanya. Tonton dan pelajari video-video yang ada di dalamnya, terutama sesuai dengan jam kalian. Kemudian di like, di komen, dan di share jika perlu. Nanti akan Ibu share linknya ke grup-grup kelas kalian. Oke, sampai di sini. Semangat terus belajar. Ingat selalu pesan Ibu ya. Kalau kalian tidak sanggup menahan lelahnya belajar, kalian harus sanggup menahan perihnya kebodohan di masa yang akan datang. Jadi, selelah apapun, letih, lesu, malas, dan lain-lain, kalian harus tetap belajar. Karena ini memang masanya. Belajar itu adalah untuk seumur hidup ya. Ibu yang sudah seumur ini juga masih tetap terus semangat belajar. Termasuk belajar membuat video pembelajaran. Kalau kalian belajar materinya, kalau Ibu lebih belajar bagaimana menyampaikan supaya anak-anak didik Ibu mudah untuk memahami. Oke, sekian dari Ibu. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.